Pernah nggak sih kalian ngebayangin bagaimana seorang bintang yang terlihat begitu sempurna di mata publik ternyata bisa berakhir dengan cara yang tragis dan penuh dengan tanda tanya? Kita sering melihat gemerlap panggung, sorotan kamera, dan senyum yang selalu ditampilkan. Namun di balik cahaya itu, ada bayangan gelap yang jarang tersorot, tuntutan publik, tekanan industri, hingga intrik yang tidak pernah diketahui oleh orang luar. Inilah kisah Yu Menglong, aktor asal Tiongkok yang kematiannya masih menjadi misteri. Yu Menglong, atau yang juga dikenal sebagai Ellen Yu, lahir pada 15 Juni 1988 di Urumqi, Xinjiang. Sejak muda, ia dikenal sangat berbakat. Ia menjadi model, penyanyi, sutradara, bahkan aktor. Karirnya dimulai dari ajang pencarian bakat yaitu My Show, My Style pada tahun 2007. Lalu juga pada Superboy di tahun 2010. Ia pernah menyutradarai video musik, merilis lagu, hingga debut akting lewat film pendek The Little Prince pada tahun 2011. Namanya benar-benar melambung setelah membintangi drama web Go Princess Go di tahun 2015. Popularitasnya semakin melejit lewat Eternal Love atau 10 Miles of Peach Blossoms yang bahkan ditayangkan di Netflix dan ditonton lebih dari 50 miliar kali dalam 18 bulan. Dengan wajah tampan, karisma, dan dedikasi, Yu Menglong menjadi salah satu bintang paling bersinar di Asia. Ia juga dikenal sebagai pekerja keras. Meski sering mengeluh soal jadwal kerja yang padat, kondisi tubuhnya yang makin kurus, dan rasa lelah yang tak tertahankan, ia berusaha tetap tampil dengan profesional. Fans di Weibo seringkali mengingatkannya untuk menjaga kesehatan. Yang jelas, ia selalu terlihat sehat, disiplin, dan jauh dari citra negatif. Justru karena citra inilah, publik merasa sulit percaya ketika tiba-tiba ia dikabarkan meninggal dengan alasan yang sederhana, yaitu mabuk dan jatuh dari jendela. Malam 10 September 2025, Yu Menglong menghadiri sebuah pesta di apartemen mewah di Beijing. Pesta itu dikabarkan dihadiri oleh sejumlah figur penting, mulai dari rekan artis, produser, hingga orang-orang berpengaruh di industri hiburan. Musik terdengar, gelas-gelas minuman, hingga tawa terdengar sepanjang malam. Namun, di balik pesta yang menghibur tersebut, ternyata menyimpan misteri yang tidak kita ketahui. Beberapa saksi mengatakan bahwa Yu Menglong terlihat normal, bahkan bercanda dengan teman-temannya. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa ia tampak gelisah, sesekali keluar masuk ruangan dengan ekspresi yang aneh. Hingga keesokan paginya, seorang warga yang sedang jalan pagi dengan anjingnya menemukan tubuh Yu Menglong yang tergeletak di lantai dasar apartemen. Polisi datang, mendapati jendela di lantai 5 dengan kondisi yang rusak parah, dan menyimpulkan ia jatuh dari sana. Ada beberapa hal yang terasa janggal. Pada saat polisi memeriksa jasad Yu Menglong, di saku celananya ditemukan 2 jam tangan Rolex milik temannya. Mengapa bisa di sana? Bahkan sampai hari ini tidak ditemukan jawabannya. Ditambah, Yu Menglong diketahui punya fobia terhadap ketinggian. Sulit dipercaya ia akan memanjat sebuah balkon atau bahkan keluar dari jendela. Yang lebih anehnya lagi adalah, kabar kematiannya Yu Menglong pertama kali tersebar lewat unggahan blogger di Weibo, bukan dari keluarga ataupun manajemennya. Setelah kabar kematian Yu Menglong menyebar di publik, baru setelah itu pihak agensi mengonfirmasi. Ketika itu, media Tiongkok awalnya memberitakan bahwa penyebab kematian Yu Menglong adalah bunuh diri. Sebuah kabar yang sontak mengejutkan sekaligus menimbulkan pertanyaan yang besar. Bagaimana mungkin seorang aktor muda yang karirnya sedang bersinar tiba-tiba mengakhiri hidupnya begitu saja? Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dan media terasa singkat. Ibunya pun mengatakan sang anak meninggal karena terlalu banyak minum alkohol. Beberapa artikel daring yang awalnya mengangkat detail kejanggalan, tiba-tiba menghilang begitu saja. Publik hanya diberikan satu kesimpulan yang sederhana, Yu Menglong bunuh diri. Tapi benarkah sesederhana itu? Kematian Yu Menglong yang mendadak dan minim transparansi memunculkan banyak spekulasi. Mulailah muncul potongan-potongan informasi yang lebih menyeramkan.
Beberapa laporan tidak resmi menyebutkan bahwa malam itu bukan sekedar pesta kecil. Ada sekitar 17 orang yang hadir, mulai dari artis, sutradara, penulis skenario, hingga orang-orang yang punya koneksi langsung dengan pejabat Partai Komunis di Tiongkok. Yu Menglong terlihat dipaksa minum hingga mabuk parah. Ia bahkan sempat dibopong oleh 2 orang ke lift dalam keadaan sudah tidak bisa berdiri. Foto-foto yang beredar memperlihatkan adanya jejak tangan di jendela, goresan di kasa nyamuk, dan rekaman suara tangisan yang diduga miliknya. Ada yang menyebut Yu Menglong sempat menjadi korban pelecehan dari seorang pejabat tinggi. Ada juga dugaan bahwa ia sengaja dihilangkan karena sikapnya yang terlalu independen. Ia pernah menolak tawaran seorang investor wanita yang berpengaruh, hingga sempat di blacklist dari industri hiburan. Lebih parah lagi, netizen percaya bahwa ada 2 kelompok pelaku dalam kasus ini. Kelompok pertama yang melakukan kekerasan terhadap Yu Menglong, kelompok kedua yang bertugas mengurus korban dan menutupi jejak. Nama-nama besar mulai tersebar di media sosial. Namun postingan yang menyebut mereka cepat dihapus. Sensor bekerja dengan sangat rapi. Justru hal seperti ini yang memperkuat keyakinan mereka bahwa ada hal besar yang berusaha untuk menutupi kematian Yu Menglong. Kasus seperti ini bukan kali pertama di Tiongkok. Beberapa artis sebelumnya juga dikatakan meninggal mendadak dengan alasan bunuh diri ataupun kecelakaan. Lalu kasusnya menghilang begitu saja. Tetapi kali ini berbeda, karena Yu Menglong memiliki basis penggemar internasional yang sangat besar. Suara kecurigaan pun bergema hingga luar negeri. Bahkan netizen, penggemar, dan beberapa orang dalam industri hiburan mulai mengangkat teori-teori yang jauh lebih kompleks. Teori pertama, ada yang mengatakan bahwa Yu Menglong mengetahui hal yang seharusnya ia tidak tahu, entah rahasia industri hiburan, atau mungkin skandal yang melibatkan orang-orang berpengaruh. Kematian mendadaknya dianggap sebagai cara untuk membungkam agar kebenaran tidak pernah keluar ke publik. Teori kedua, beberapa menyebutkan ada keterlibatan manajemen artis. Ada kemungkinan Yu Menglong sedang menghadapi konflik dengan pihak tertentu dan kematiannya menjadi jalan keluar yang dipaksakan. Teori ketiga, beberapa menghubungkannya dengan praktik gelap di balik pesta itu. Dugaan tentang penggunaan obat-obat terlarang hingga aktivitas ilegal mencuat. Namun tanpa bukti kuat, teori ini hanya tetap spekulasi. Yang jelas, semakin publik mencoba menggali, semakin banyak informasi yang tiba-tiba lenyap. Seakan-akan ada tangan besar yang memastikan bahwa kebenaran tidak akan pernah terungkap. Kematian Yu Menglong bukan hanya meninggalkan duka, tetapi juga sebuah misteri besar. Seorang aktor muda dengan masa depan yang cerah, tiba-tiba pergi tanpa alasan yang jelas. Narasi resmi terasa terlalu sederhana, sementara rumor dan spekulasi justru makin menumpuk. Kasus ini mengingatkan kita pada satu hal, ada sisi gelap yang seringkali tidak terlihat, tekanan, intrik, bahkan bahaya yang bisa mengancam kapan saja. Dan ketika sebuah tragedi terjadi, kebenarannya seringkali terkubur bersama orang yang telah tiada. Apakah benar Yu Menglong mengakhiri hidupnya sendiri? Mungkin kita tidak akan pernah tahu jawaban pastinya. Yang tersisa hanyalah misteri dan sebuah nama yang kini hanya kita bisa kenang. Atau ada kekuatan lain yang sengaja menghapusnya dari panggung kehidupan.